Saya Gideon dulunya adalah anggota yang tidak berguna dari tim pahlawan, diusir dari kelompok karena terlalu lemah. Namun, setelah saya meninggalkan kerajaan, seorang putri aneh yang diam-diam mencintai saya ikut mengikuti. Sekarang, dia akan memaksa saya untuk tinggal bersama dan berencana untuk mengikat saya agar saya tidak pernah meninggalkannya lagi. Sebelum diusir, saya adalah seorang ksatria dalam tim pahlawan, bertarung di samping adik perempuan saya yang perkasa, Ruti. Tetapi, oracle dari kelompok itu, Ares, selalu percaya bahwa saya hanyalah orang yang lemah. Untuk membuktikan argumennya, Ares menciptakan penghalang magis dan menantang saya untuk menghancurkannya dengan pedang biasa. Saya bahkan tidak bisa menggores penghalang itu. Ares menggunakan kegagalan ini sebagai bukti terakhir, dan mempermalukan saya dengan mengusir saya dari tim. Dan kesatria magang yang malang itu tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, saya menerima nasib ini, mengganti nama menjadi Red dan pergi ke desa tenang Zoltan untuk memulai hidup baru. Perhentian utama saya adalah serikat petualang lokal, tempat saya menjual rampasan harian kepada resepsionis, Megria. Saat meninggalkan serikat, saya tidak sengaja bertemu dengan seorang anak laki-laki lokal bernama Tanta. Anak itu sangat mengagumi saya, dan berjanji bahwa ketika dia dewasa menjadi tukang kayu, dia akan membangunkan saya sebuah apotek. Malam itu, saya berada di kamar menghitung uang yang saya tabung dari penjualan ramuan. Saya memperkirakan bahwa akan membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk mengumpulkan cukup uang untuk membuka apotek saya sendiri. Tiba-tiba, ada ketukan pintu yang tergesa-gesa. Ternyata itu adalah ayah Tanta, Gons, yang panik seperti pengecut. Dia menjelaskan bahwa Tanta telah menderita penyakit serius, dan mungkin mengancam nyawa. Segera, saya pergi untuk melihat apakah anak itu benar-benar sekarat. Saya mendiagnosis bahwa Tanta menderita penyakit langka yang disebut mata putih. Jika tidak diobati dalam waktu 24 jam, anak itu akan buta permanen. Baiklah. Saya menjelaskan bahwa hanya satu jenis ramuan khusus yang disebut jarum darah yang dapat menyembuhkannya. Gons sangat ingin menyelamatkan putranya, jadi dia berlutut dan menawarkan untuk membayar saya $1 juta. Tanpa ragu sedikit pun, saya memutuskan untuk membantu, bukan karena uang, tetapi karena Tanta adalah teman saya. Saya bergerak melintasi pegunungan seperti penjahat yang melarikan diri dari penjara. Saya tiba di tempat jarum darah tumbuh. Tiba-tiba, seekor beruang hantu muncul dari kegelapan dan menyerang saya. Tetapi saya dengan tenang menghunus pedang saya, dan menebasnya dalam di dada, seolah-olah tidak ada apa-apa. Setelah itu, saya membawa ramuan itu kepada Gons tepat waktu, dan mereka menyembuhkan penyakit Tanta. Keluarga anak itu dan dokter lokal sangat berterima kasih. Malam itu, ketika saya sedang berjalan di hutan, Gons mendekati untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi. Sebagai seorang tukang kayu ulung, dia menawarkan untuk membangunkan saya sebuah apotek sebagai hadiah, karena telah menyelamatkan putranya. Pada hari pembukaan toko, saya mendengar beberapa pelanggan berbicara tentang prajurit wanita pemberani bernama Ruti dan kemenangan terbarunya. Mendengar bahwa tim pahlawan masih berhasil tanpa saya merasakan kedamaian yang aneh. Kembali ke Guild Petualang, seorang petualang peringkat A yang terkenal bernama Reed datang untuk menyerahkan laporan. Dia menjelaskan bahwa mereka baru saja mengadakan pesta pembukaan apotek lokal. Reed tampak tertarik dan Megria terus berbicara tentang pemilik apotek, memanggilnya pria petualang dan paling tampan di desa. Di sisi lain, apotek baru saya gagal total. Saya bersandar di konter, menatap kosong ke depan, dan mencoba mencari tahu, mengapa tidak ada satupun pelanggan. Tepat pada saat itu, bel pintu berdering, dan seorang wanita masuk, segera mengenali dan memanggil saya dengan nama lama saya, Gideon. Itu adalah petualang peringkat A, Reed, dan kami berdua duduk menikmati secangkir teh panas. Ternyata, wanita cantik ini sebenarnya adalah seorang putri dari negara bernama Logervia. Namun, dia telah meninggalkan kehidupan kerajaan, karena muak dengan permainan politik yang menghancurkan keluarganya. Kemudian, dia bertemu saya dan rekan tim saya, dan kami pernah melakukan misi bersama. Ketika Reed memanggil saya dengan nama lama saya, Gideon, saya menjelaskan bahwa saya telah menggunakan nama baru, Red. Mendengar itu, dia mencoba menggoda saya hanya untuk memeriksa, apakah kejantanan saya bermasalah. Sebagai seorang yang romantis, saya mengakui bahwa saya memilih nama baru itu, karena warna di bibirnya berwarna merah. Sayangnya, dia tampak geli dengan tindakan yang agak gila ini. Lalu, dia bertanya apa yang dilakukan seorang satria tingkat tinggi, seperti saya di kota terpencil seperti Zoltan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah menjadi beban bagi tim. Tetapi Reed tidak setuju dan mengklaim bahwa saya adalah seorang prajurit yang kuat. Untuk lolos dari wanita yang kesal ini, saya pergi ke dapur untuk menyiapkan lebih banyak teh. Saya membawanya ke meja, dan begitu Reed menyesapnya, dia menyatakan bahwa rasanya persis seperti rasa saya. Apa maksudnya? Komentar ini membuat kami berdua canggung, karena kami memiliki kenangan yang cukup intim di masa lalu. Ingatan itu membawa kami kembali ke bar yang ramai tempat kami pertama kali bertemu. Seorang pria tua mabuk sedang mengganggu seorang wanita berkerudung, yang tentu saja adalah Reed.
Sebelum ada pahlawan yang bisa campur tangan, dia membereskan sendiri, menjatuhkan pria itu ke tanah. Kemudian, dia dengan sombong mengatakan kepada tim pahlawan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan mereka, membual tentang statusnya sebagai Putri Logervia. Kembali ke masa sekarang, kami membahas ingatan yang lebih baru, saat melakukan pengintaian di pegunungan. Saat itu, hanya kami berdua. Saat kami mengobrol larut malam, Reed mengatakan bahwa dia telah menemukan beberapa jejak aneh yang mengarah ke sebuah gubuk terpencil. Saya dengan hati-hati mendengarkan ocehannya dan mengungkapkan bahwa pasukan Raja Iblis mungkin terlibat. Saya menyarankan agar kami bekerja sama untuk menyelidikinya, tetapi harga diri Reed muncul. Dia menolak tawaran saya, mengatakan bahwa Logervia bertarung dan menang sendiri tanpa bantuan. Saya menghormati keputusannya dan menawarinya beberapa biskuit, mungkin hanya untuk mengubah topik pembicaraan, tetapi wanita seksi itu mulai meneteskan air liur seperti anjing labrador, dan memujinya enak. Di masa sekarang, saya membalasnya, mengklaim bahwa pujian itu hanyalah basa-basi. Saya mengatakan bahwa Reed tidak jujur dengan perasaannya saat itu, dan dia tidak belajar bagaimana jujur, sampai dia berhadapan dengan iblis licik si Sandan. Ini memicu kilas balik lain, jauh lebih gelap tentang pertemuan militer di Logervia. Para pejabat kerajaan panik, karena persediaan yang menipis. Reed mengusulkan rencana cerdas untuk menyerang gudang makanan tentara iblis. Gurunya, sang komandan, memuji strateginya dan menerapkan rencana itu. Menugaskan tim pahlawan untuk menjaga kastil. Sayangnya seluruh hal itu adalah jebakan untuk mengalahkan negara Logervia. Ketika sang komandan berdiri di samping iblis yang seharusnya mereka lawan. Tepat pada saat itu, saya muncul di tempat kejadian, dan menikam sang komandan dengan pedang saya. Ini mengungkapkan wujud aslinya sebagai iblis si Sandan. Keduanya tidak punya pilihan lain selain melawan monster ini. Tapi tiba-tiba, adik perempuan saya Ruti muncul. Dia secepat kilat menebas lengan si Sandan, dan menikamkan pedangnya langsung ke jantungnya. Pengalaman ini membuat Reed benar-benar kaget, sehingga dia tidak bisa melindungi tubuhnya dengan benar. Dia mengurung diri selama berhari-hari, diliputi kesedihan atas gurunya, dan para prajurit yang gugur. Saya adalah orang yang datang menjenguknya, berharap bisa menyembuhkan luka hatinya. Saya menemukan Reed di ambang depresi dan memberinya khutbah yang keras, mengingatkannya akan tugas seorang kapten. Selama masa sulit ini, kata-kata saya adalah satu-satunya hal yang menyentuhnya, membantunya pulih dan terus memimpin. Kembali ke apotek, beban masa lalu membebani di antara kami. Reed, setelah menemukan satu-satunya orang yang bisa menjadi dirinya sendiri, membuat keputusan besar. Dia meminta saya, memberinya pekerjaan di toko saya. Saya mencoba menolak, karena ingin melindungi kehidupan damai saya yang baru. Tetapi dia punya jawaban untuk semuanya. Dia menawarkan untuk menjaga toko saat saya pergi ke hutan mencari ramuan, dan bahkan menawarkan untuk merawat saya setiap malam. Baiklah. Saya tidak bisa menolak lagi. Itu sebenarnya keputusan bisnis yang bagus, jadi saya dengan enggan setuju. Reed segera membuktikan nilainya dengan mengungkap kemampuan bisnis saya yang buruk. Saya menunjukkan kepadanya obat yang saya buat, yang membantu meningkatkan volume obat lain, mengira saya jenius. Namun, wanita pintar ini menjelaskan situasinya kepada saya, mengatakan bahwa ini akan merusak pasar, karena penawaran dan permintaan atau alasan ekonomi lainnya. Kemudian, saya menunjukkan kepadanya obat pereda nyeri yang kurang membuat ketagihan, tetapi dia memberitahu saya bahwa saya memerlukan persetujuan khusus dari Dewan Zoltan untuk menjualnya, sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Menyadari betapa pintarnya dia, saya memintanya untuk mampir kapanpun dia punya waktu untuk membantu. Tetapi Reed hanya menatap saya dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah terpisah lagi. Kemudian, dia menyatakan bahwa dia akan pindah untuk tinggal bersama saya, dan akan membeli tempat tidur dan bak mandi yang lebih besar agar kami gunakan bersama. Saya benar-benar kaget ketika mimpi seorang ksatria seksi di samping wanita berhati besar perlahan menjadi kenyataan. Sementara itu, di tempat yang jauh, Ares memperkenalkan anggota baru untuk tim pahlawan, seorang pembunuh pendiam bernama Tise. Dia memperkenalkan gadis ini kepada rekan-rekannya untuk menggantikan Gideon. Begitu mereka memperkenalkan diri, Ruti tiba di tempat kejadian dengan ekspresi dingin. Dia menerima Tise dan memberi tim tugas berikutnya, memburu senjata kuno yang ditinggalkan oleh Raja Iblis sebelumnya. Pagi berikutnya, saya bangun dan menemukan diri saya tidur di lantai. Tetapi ketika saya melihat ke samping, saya melihat tubuh Reed yang seksi terbaring di sana. Kemudian, kami berdua bertemu di lantai bawah, tempat saya telah menyiapkan sarapan lezat untuk kami berdua. Kami duduk untuk makan seperti pasangan tua, dan dia melahap semua yang terlihat dengan semangat. Kemudian, dia berperan sebagai manajer bisnis tanpa gaji, dan menyusun rencana untuk hari itu. Dia ingin Dewan Kota menyetujui obat pereda nyeri baru saya. Reed kemudian mengangkat masalah gajinya. Dia ingin saya, intim, dengannya 2 kali seminggu. Setelah mempertimbangkan kesehatan saya dengan cermat, saya hanya setuju untuk menjadi harta karun, asisten baru saya. Kami berdua kemudian pergi ke kota untuk melakukan kegiatan bisnis.
Perhentian pertama kami adalah toko furnitur milik Goblin. Ketika Goblin itu melihat putri cantik itu bersama orang biasa seperti saya, dia segera bertanya apa yang terjadi. Reed dengan bangga menyatakan bahwa dia akan pindah untuk tinggal bersama saya, dan menggosokkan tubuhnya yang seksi ke tubuh saya. Goblin itu terdiam, tetapi dia dengan cepat memberi selamat kepada saya, mengira kami berkencan. Saya bertanya-tanya mengapa Goblin itu begitu baik padanya karena dia biasanya menyebalkan bagi saya. Goblin itu menjelaskan bahwa tidak seperti saya yang selalu mencoba menawar, Reed adalah pelanggan sejati yang membayar harga penuh. Di sisi lain, Reed memilih tempat tidur baru dan menatap saya dengan menggoda, berharap akan ada malam yang penuh gairah setelah itu. Sementara saya mencoba mengendalikan diri, Reed mengatur agar tempat tidur dikirim ke apotek. Saat mereka pergi, dia menyebutkan bahwa toko Goblin selalu memiliki barang-barang berkualitas tinggi. Saya menjelaskan bahwa itu karena Goblin telah meningkatkan berkat pengrajinnya. Kemudian, saya mengungkapkan rahasia tentang bagaimana berkat itu bekerja. Mereka diberikan secara acak oleh dewa bernama Demis dan satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan menghancurkan orang lain yang juga memiliki berkat. Sistem yang bengkok ini pada dasarnya mendorong setiap orang untuk saling menghilangkan untuk mendapatkan kekuatan, mengubah seluruh dunia, menjadi pertumpahan darah kekerasan bagi para psikopat. Dalam perjalanan ke kantor dewan, saya menemukan Tanta sedang diganggu oleh sekelompok anak yang lebih tua. Saya segera campur tangan untuk membubarkan perkelahian itu, tetapi seorang anak bernama Ademi, mengambil batu dan melemparkannya ke arah saya. Saya dengan santai menangkapnya, dan menyuruh anak itu pergi sebelum mendapat masalah. Saya memeriksa Tanta dan temannya Al, yang juga terluka dalam perkelahian itu. Tepat pada saat itu, Reed tiba dengan penampilannya yang memukau, dan Tanta kaget melihatnya bersama saya. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah teman baik, dan dia sekarang tinggal bersama saya, yang semakin mengejutkan anak itu. Setelah membalut anak itu, saya bertanya kepada Tanta mengapa mereka berkelahi, dan dia menjelaskan bahwa Ademi hanya mulai menyerang mereka tanpa alasan. Al mau menambahkan bahwa Ademi tidak selalu agresif, tetapi dia baru-baru ini menjadi sangat pemarah. Saya mengerti mengapa. Ademi mungkin baru saja membangunkan berkatnya. Saya menjelaskan bahwa berkat dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Ademi memiliki berkat petarung, yang membuatnya secara naluriah, pandai berkelahi dengan apapun yang bisa dia temukan. Karena dia memiliki afinitas tinggi dengannya, kepribadian Ademi sedang menyimpang, agar sesuai, mengubahnya menjadi penjahat alami seperti politisi. Pengungkapan ini mengejutkan Al, yang mengakui bahwa dia bahkan tidak ingin memiliki berkah. Ketika saya bertanya mengapa, Al mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki berkah, yaitu seorang ahli senjata, yang membantunya mahir dengan jenis senjata apapun. Namun, dia takut akan menjadi kekerasan seperti Ademi. Reed dan saya segera menghibur anak itu, memberitahunya bahwa berkah tidak mendefinisikan siapa dirinya. Itu bisa memengaruhi hidupnya, tetapi tidak harus mengendalikan dirinya. Saya meyakinkannya bahwa dia bisa belajar menguasai berkahnya dan menggunakannya untuk kebaikan. Merasa sedikit lebih baik, anak Mepatam Basatak Bokomali ke rumah. Ketika Reed dan saya melanjutkan perjalanan, saya memberitahunya bahwa begitu kami resmi menjadi mitra bisnis, saya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, yang dia pahami dengan nakal sebagai isyarat bahwa saya ingin bercinta dengannya. Di kantor dewan, proposal kami untuk obat baru segera ditolak oleh seorang pejabat yang pemarah. Dia bahkan tidak mendengarkan kami, dan hanya mengusir kami. Tak gentar, Reed punya ide lain, dan memutuskan untuk menemui pejabat lain. Orang ini menjelaskan bahwa dan stres karena obat lain yang mereka setujui bulan lalu sekarang dijual di jalanan sebagai bubuk ilegal, dan dia harus berurusan dengan penduduk kota yang marah sepanjang minggu. Skandal ini telah merusak reputasi mereka sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan menerima ancaman pembunuhan di jalanan. Namun, pejabat ini menyukai dada Reed, jadi dia setuju untuk secara pribadi menyetujui obat penghilang rasa sakit baru kami. Dalam perjalanan pulang, saya meminta maaf karena membiarkannya melakukan semua pekerjaan sulit, tetapi Reed mengatakan kepada saya bahwa dia senang membantu. Kemudian, dia memegang tangan saya erat-erat, menyebabkan semua darah mengalir ke adik kecil saya. Kembali ke apotek, kami berdua memikirkan cara agar toko itu menjadi populer. Reed menyarankan agar saya membutuhkan produk panas yang ingin dibeli semua orang. Ketika menikmati makanan saya, dia secara kebetulan menyebutkan bahwa saya harus menyajikan makanan bersama obat, yang memberi saya ide brilian. Saya menggunakan skill bimbingan saya, yang tampaknya juga berfungsi dengan masakan. Sementara Reed mengintip dari belakang, saya kemudian menggunakan campuran ini pada hidangan, membuatnya sehat dan lezat. Reed mengambil sampel biskuit herbal baru saya dan menggigitnya, ternyata sangat lezat. Keesokan harinya, dia berdiri di trotoar seperti seorang pemasar profesional, membagikan biskuit ke seluruh desa. Rencana itu sukses besar, dan tak lama kemudian apotek saya dipenuhi pelanggan, yang akhirnya membuat bisnis saya sukses.
Kami berdua merayakan acara ini, dan saya mengangkat wanita cantik ini di tangan saya untuk melihat dadanya lebih jelas. Sementara itu, tim pahlawan mengalami beberapa masalah serius. Petarung Danan secara terbuka berdebat dengan Ares, menyalahkan keputusan buruk sang bijak yang menyebabkan mereka tidak ada kemajuan dalam pencarian senjata kuno. Danan menekankan bahwa pengusiran Gideon adalah kesalahan besar, menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menghadapi masalah ini ketika dia menjadi pemandu mereka. Dia meminta izin Ruti untuk mencari Gideon, dan dia dengan senang hati setuju. Setelah itu, Danan berbicara dengan pendeta kelompok itu, Theodora, tentang kecurigaan mereka terhadap Ares. Dia menyebutkan bahwa anggota kelompok lain, Yarandrala, telah pergi karena keputusan Ares untuk mengusir Gideon. Danan mengakui bahwa meskipun dia pernah menggoda Gideon, dia tidak pernah menganggap Gideon sebagai beban, dan sekarang bertekad untuk menemukannya dan membawanya kembali. Keesokan paginya, saya bangun dan menemukan tubuh Rit yang cantik di samping saya. Tepat ketika saya mengagumi dadanya yang penuh, dia terbangun. Setelah itu, saya berdiri di luar apotek saya yang sekarang sukses, merenungkan betapa anehnya hidup saya. Saya tidak pernah membayangkan akan menjalankan toko dengan seorang putri sungguhan di samping. Saat kami hendak masuk, sekelompok petualang lokal masuk. Mulut mereka ternganga melihat petualang peringkat A yang terkenal, Rit, bekerja di belakang konter. Dia dengan gembira mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan petualangan. Dan sekarang tinggal bersama saya untuk merawat adik kecil saya di tempat tidur. Berita ini sangat mengejutkan sehingga salah satu petualang, seorang gadis yang jelas-jelas jatuh cinta pada saya, terlihat benar-benar hancur dan lari keluar toko. Rit kemudian dengan santai mengumumkan bahwa dia ingin minum anggur dan pergi membeli sebotol. Begitu dia pergi, Albert, pemimpin kelompok petualang peringkat B, masuk. Saya menyapanya dengan sopan, tetapi prajurit berambut perak itu langsung ke intinya, menuduh saya membunuh beruang hantu di gunung. Saya menyangkalnya, tetapi Albert tidak percaya penjelasan palsu saya. Dia menunjukkan bahwa luka di tubuh binatang itu sangat bersih dan dalam, konsisten dengan serangan tumpul yang kuat, persis jenis luka yang akan dibuat oleh pedang perunggu saya, jika digunakan oleh seorang ahli. Meskipun demikian, saya terus berpura-pura bodoh, yang hanya membuat Albert semakin marah. Tidak tahan lagi, Albert menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke leher saya, mengatakan bahwa dia bermaksud mengundang saya bergabung dengan kelompok mereka. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Rit muncul entah dari mana, dan secepat kilat, dia mulai menyerangnya. Kemudian, dia mengarahkan pedangnya ke leher Albert, dengan dingin mengancam akan membunuhnya, jika dia berani menyentuh saya. Albert terkejut oleh konfrontasi ini, dan dia buru-buru pergi seperti tikus yang terinfeksi penyakit. Saya dengan cepat melangkah masuk dan menenangkannya, mencoba menjelaskan situasinya. Namun, Rit masih marah, dan dia menuntut penjelasan dari saya. Dia berpendapat bahwa kami seharusnya melenyapkan Albert, karena sikapnya. Saya harus menjelaskan kepadanya, bahwa membunuh Albert, satu-satunya petualang peringkat B di Zoltan, akan menjadi ide yang sangat buruk untuk keselamatan kota. Kemudian, dia bertanya mengapa saya bahkan tidak mencoba membela diri. Saya dengan tenang mengatakan bahwa saya tahu Albert hanya berakting, dan tidak akan benar-benar melakukannya. Kemudian, saya memberitahu Rit bagaimana dadanya bergetar tadi, yang membuatnya sangat malu. Malam itu, kami merayakan kesuksesan bisnis dengan makan malam, dan Rit mengingatkan saya bahwa kami masih membutuhkan bak mandi. Saya memberitahunya bahwa saya telah meminta Gons untuk membuatkan satu untuk kami. Kemudian, dia menjelaskan bahwa dia menginginkan bak mandi yang cukup besar untuk 2 orang, menjelaskan bahwa dia hanya suka bersantai di bak mandi besar, tetapi komentar ini jelas membuat saya bingung. Saya dengan cepat menyarankan agar kami pergi ke pemandian umum setempat pada hari libur, dan dia dengan senang hati setuju. Di pemandian, saya menemukan diri saya dalam kontes ketahanan yang tidak masuk akal dengan goblin dan tukang kayu, Gons. Saat para pria berkeringat bersama seperti marinir, mereka mulai menggoda saya tentang hubungan saya dengan Rit. Tetapi sebagai seorang pria terhormat, saya menyuruh mereka untuk mengurus urusan mereka sendiri. Semua orang lelah karena uap panas, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Jadi, untuk mengakhiri kontes bodoh ini, saya berdiri dan menambah uap, menyebabkan Gons pingsan hampir seketika. Segera, kami menariknya keluar, di mana saudara perempuannya sekarang memarahinya, karena terlalu memaksakan diri. Di sisi lain, pemilik pemandian, seorang pria bernama Newman, mengeluh bahwa dia telah kehilangan pelanggan sejak pemandian baru yang lebih mewah dibuka. Nau kesal padanya karena menyerah terlalu mudah dan menyatakan bahwa dia akan terus datang selama dia menyajikan minuman. Melihat dia kehilangan semangat, semua orang berdiri dan memesan minuman dari Newman, berharap untuk menyemangati lelaki tua yang depresi ini. Bahkan setelah beberapa bir raksasa, Nao dan Goblin itu masih meminta lebih banyak. Kemudian, kembali ke apotek, Nao dan Rit memikirkan cara membantu Newman menyelamatkan pemandiannya. Mereka memikirkan cara untuk mengurangi biaya dan menarik lebih banyak pelanggan,
Tetapi semua ide itu tampaknya terlalu muluk-muluk dan tidak realistis sama sekali. Sementara itu, saya menyajikan mereka teh herbal untuk membantu mereka dengan ide-ide konyol mereka. Dan tiba-tiba saya punya rencana. Saya mengunjungi Newman keesokan harinya dan memberinya sekantong herbal khusus, menjelaskan layanan baru yang bisa dia tawarkan, terapi uap. Saya menjelaskan itu adalah teknik yang digunakan oleh peri liar, di mana mereka mandi dalam uap herbal untuk mengurangi kelelahan. Newman tidak yakin apakah ide konyol ini akan menarik lebih banyak pelanggan. Namun, saya menawarkan untuk menyediakan pasokan kantong herbal ini secara stabil dengan harga diskon. Berterima kasih atas bantuannya, Newman setuju untuk melanjutkan bisnisnya, dan memutuskan untuk mengintegrasikan ide ini ke dalam bisnis pemandiannya. Dia bahkan memberi saya dan teman-teman tiket masuk gratis seumur hidup untuk menggunakan pemandiannya, agar bisa mengintip kami secara diam-diam. Setelah menutup kesepakatan, saya masuk ke pemandian untuk merayakan kemenangan bisnis saya. Tetapi saat itu, Nao dan Reed masuk ke area pria dengan tubuh panas mereka. Saya mencoba keluar dengan cepat dan membungkus diri dengan handuk. Tetapi Reed memohon dan memaksa saya untuk tetap tinggal. Tanpa pilihan lain, saya setuju untuk menikmati pemandian bersama para wanita. Ketika kami semua duduk bersama, Nao memberitahu Reed bahwa dia pintar memilih saya daripada pria tak berguna lainnya di desa. Kedua wanita itu kemudian mulai memuji betapa berguna, berbakat, dan dapat diandalkannya saya, menumpuk pujian sampai saya terlalu malu untuk pingsan. Berkat ide saya, pemandian Newman kembali populer karena toko itu penuh sesak dengan pelanggan. Ketika kami semua berjalan pulang, Reed memberitahu saya bahwa dia tidak pernah membayangkan kehidupan yang tenang di Zoltan bisa begitu memuaskan. Dia juga akhirnya menjelaskan mengapa dia ingin minum anggur sebelumnya. Di kampung halamannya, itu adalah tradisi bagi pasangan untuk minum anggur bersama sebelum mereka bercinta. Sementara itu, bermil-mil jauhnya, tim pahlawan sedang bubar. Ares kesal karena dua orang telah meninggalkan kelompok sejak Gideon diusir. Pembunuh baru, Tise, duduk di samping Theodora, yang bertanya apakah dia kecewa dengan tim barunya. Tise memberikan jawaban yang tidak berkomitmen, mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan apapun yang diputuskan kelompok itu. Theodora menghela napas dan mengatakan bahwa kelompok mereka tidak pernah memiliki konflik semacam ini sampai Gideon pergi. Dia mengakui bahwa dia tidak mengerti mengapa dia diusir, dan secara terbuka berharap dia akan kembali. Keesokan harinya, ketika saya sedang bekerja di apotek, seorang pejabat yang tampak sombong dari guild petualang bernama Garen, muncul bersama anak buahnya. Dia menuntut untuk segera berbicara dengan Reed, tetapi saya, seorang idiot profesional, menyuruh mereka menunggu sampai apotek buka. Namun, Garen bersikeras bahwa itu adalah masalah mendesak, dan bahkan secara implisit mengancam saya. Tetapi melihat sikap tulus saya, Garen memutuskan untuk menunggu sebentar lagi. Di sisi lain, Reed menyuruh saya untuk membuat Garen, dan anak buahnya menunggu berjam-jam seolah-olah dia sedang mengerjai teman-teman di TikTok. Ketika Garen marah di luar, sesosok bayangan dari guild pencuri menyelinap masuk ke toko. Dia menawarkan saya koin elf berharga, sebuah kekayaan kecil, sebagai imbalan untuk membiarkan Reed pergi. Saya mengejek tawaran itu, mengatakan kepada pria itu, bahwa Reed tak ternilai harganya, dan 1000 koin pun tidak cukup. Pencuri itu tampaknya menghormati ketulusan saya, tetapi tetap meninggalkan tawaran itu di meja, kalau saya berubah pikiran. Di luar Reed juga menolak tawaran Garen. Anak buahnya mencoba memberinya $1 miliar, tetapi dia mengumumkan bahwa dia telah menandatangani kontrak seumur hidup dengan saya. Reed juga memperingatkan mereka bahwa jika mereka mencoba mengusir saya dari kota, dia akan ikut dengan saya. Mendengar semua ini, saya sangat gembira dan menariknya lebih dekat. Kemudian, saya mengeluarkan gelang yang terbuat dari batu amber dan memberikannya kepadanya, menyebutnya sebagai pembayaran di muka untuk pekerjaan seumur hidupnya. Reed menggoda saya, mengatakan bahwa hadiah seperti itu bisa membuatnya salah paham, yang membuat saya memerah dan tergagap bahwa saya bisa membelikannya yang lain. Namun, Reed hanya tersenyum dan mengatakan kepada saya bahwa hadiah apapun dari saya boleh saja asalkan saya terus bercinta dengannya di tempat tidur. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, dua anggota guild sedang mendiskusikan bagaimana Reed telah menjadi kartu liar. Mereka memutuskan bahwa mereka perlu mengawasinya dengan ketat, takut akan apa yang mungkin dia lakukan sekarang, karena dia tidak lagi di bawah kendali mereka. Karena Reed pernah menjadi petualang penjelajah, pensiunnya dia sebagai asisten saya, menyebabkan kepanikan di antara mantan rekan-rekannya. Makhluk hijau gelap itu marah, karena bahkan guild pencuri pun tidak bisa meyakinkan Reed dan memilih untuk bertindak sebagai penjahat. Setelah itu, Reed mendapati dirinya berpikir tentang bagaimana dia tidak pernah membayangkan bisa menjalani kehidupan sederhana dan bahagia seperti ini denganku. Pikirannya melayang kembali ke masa kacau mereka di tim pahlawan. Kilas balik menunjukkan situasi putus asa di kampung halamannya Logervia, yang sedang dihancurkan oleh pasukan Raja Iblis. Satu-satunya harapan mereka adalah mendapatkan bantuan dari kota tetangga.
Namun untuk melakukannya, mereka harus melewati wilayah yang dikuasai iblis hanya dengan perlengkapan yang minim. Namun, Gideon muncul dengan rencana berani. Melewati hutan memukau, tempat yang begitu berbahaya, sehingga bahkan iblis pun menjauhinya. Perhentian pertama mereka adalah sebuah desa di tepi hutan, di mana mereka bertemu seorang elf bernama Yarandrala, yang memiliki perlindungan unik untuk berbicara dengan tumbuhan. Dia menjelaskan bahwa sihir hutan tidak mempengaruhi penduduk desanya, dan dia bisa menavigasinya hanya dengan mendengarkan pepohonan. Gideon menaruh kepercayaan penuh padanya hanya dengan melihat tubuhnya yang memikat, menjadikannya kunci seluruh strategi mereka. Saat kelompok Gideon bersiap memasuki hutan, Danan dan Theodora tetap tinggal untuk melindungi desa. Sementara itu, Ares memutuskan untuk menyewa beberapa tentara bayaran yang mencurigakan untuk mengumpulkan informasi. Langkah bodoh yang hampir pasti akan menjadi bumerang. Saat mereka melakukan perjalanan melalui hutan, Reed langsung cemburu melihat Gideon dan Yarandrala bekerja begitu dekat, meskipun dia berusaha terlihat tidak peduli. Melihat dia jelas-jelas tidak nyaman, Ruti meliriknya dengan tatapan hampa. Yarandrala, yang lebih peka daripada penampilannya, mendekati Reed dan menyarankan agar mereka mandi di sungai terdekat untuk menyegarkan diri. Reed awalnya ragu, tetapi akhirnya dia setuju untuk berendam, untuk membersihkan ketidaknyamanannya. Ares tidak mau menunggu, tetapi Gideon membiarkan gadis-gadis itu bersantai sebentar. Saat mereka berenang dengan tubuh panas mereka di air, Yarandrala langsung bertanya, apakah Reed menyukai Gideon? Dia mengatakan padanya bahwa ketertarikan itu terlalu jelas, dan Gideon mungkin juga menyukainya. Dia menyarankan Reed untuk lebih ceria, dan jujur alih-alih terus-menerus marah karena malu. Reed bertanya apakah Yarandrala punya perasaan padanya, tetapi elf itu menyangkalnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa puas dengan adik laki-laki, manusia karena mereka tidak bertahan lama. Dia melihat Gideon sebagai teman dekat, dan berharap dia bisa menjalani hidup sederhana untuk dirinya sendiri, karena dia selalu memaksakan diri demi kelompok. Tepat saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, mereka disergap oleh pengintai iblis. Ternyata tentara bayaran yang disewa Ares adalah agen ganda yang telah mengkhianati mereka. Namun, Gideon tidak panik dan dengan cepat membuat rencana baru. Dia dan Yarandrala akan bertindak sebagai umpan sementara Reed dan Ruti menerobos pengepungan musuh. Sesuai rencana, tim mengambil posisi dan langsung menyerbu wilayah musuh. Pertempuran dimulai dan rencana itu berjalan sempurna, terutama karena Ruti telah masuk mode pertarungan penuh dan membantai setiap pengintai iblis yang menghalangi jalan mereka. Saat mereka berkumpul kembali, Ruti memeluk kakaknya, meminta maaf karena telah menempatkannya dalam bahaya. Setelah mengamankan bantuan untuk kerajaannya, Reed memutuskan untuk tinggal di Logervia untuk membantu membangun kembali negara itu, tidak ingin menghalangi Gideon dan adiknya. Kembali ke masa kini, Reed merasa bersyukur karena takdir telah menyatukan mereka. Saat dia pergi mengantar, seorang petualang acak menghadapinya, mengancam akan memberitahu seluruh kerajaan bahwa putri kesayangan mereka sedang bergaul dengan seorang pria. Reed sama sekali tidak memedulikan ancamannya. Dia memberitahunya bahwa dia lebih menyukai kehidupan ini dan pergi, meninggalkannya terdiam. Jauh di sana, Ruti terjaga di tendanya, tidak bisa tidur. Dia mengingat kembali hari ketika dia mengetahui bahwa kakaknya telah meninggalkan tim. Ares berbohong langsung padanya, menyatakan bahwa Gideon telah pergi sendiri. Perlindungan ilahi Ruti, yang tampaknya dilengkapi dengan detektor kebohongan bawaan, beraksi dengan kuat. Dia merasakan tipuannya, dan secara naluriah menyerangnya. Sekilas kekuatan mengerikannya yang sebenarnya meledak melalui ketenangannya. Namun, Ruti sadar kembali sesaat kemudian dan menyembuhkannya, tetapi kerusakan sudah terjadi. Sejak kakaknya pergi, dia merasakan kekosongan besar dalam hidupnya, dan kebohongan Ares hanya memperburuknya. Keesokan harinya, saya sedang mengantarkan barang ke Dr. Newman, karena bisnis saya sekarang menghasilkan jutaan dolar. Tepat pada saat itu, keributan di luar menarik perhatian mereka. Mereka bergegas keluar dan melihat seorang pria roboh di dalam rumah. Detak jantungnya sangat tinggi. Saya, mengandalkan keterampilan pertolongan pertama yang saya pelajari, segera meramu penawar, sebuah langkah yang juga mengejutkan sang dokter. Saya menjelaskan kepada dokter tentang keterampilan luar biasa saya, yang memungkinkan saya mengobati gejala, bahkan tanpa mengetahui penyebabnya. Setelah mereka menstabilkan pria itu, Dr. Newman mengungkapkan bahwa dia adalah korban overdosis obat, bubuk baru yang baru saja disetujui Dewan. Dia memperingatkan saya bahwa akan ada lebih banyak kasus seperti ini, dan meminta saya untuk membeli semua saham perusahaan yang memproduksi obat ini. Ketika saya pulang terlambat, Reed memarahi saya karena menjadi pasangan yang egois, tetapi saya dengan cepat berbaikan dengan membuat makan siang untuknya. Saat mereka makan malam bersama, saya memberitahunya tentang korban overdosis. Dan dia langsung menyimpulkan bahwa obat itu sangat berbahaya. Namun, saya menekankan bahwa bukan tugas kami untuk bermain detektif dan memburu pengedar. Untuk membuatnya melupakan, saya menyarankan agar kami mengambil cuti sehari dan bersantai di sungai.
Kami menunggangi dua makhluk mirip naga dan terbang melintasi langit. Namun, keduanya akhirnya menghabiskan sepanjang hari untuk berenang dan barbeque. Reed membuat situasi semakin panas, dengan membuka bajunya di depanku, dan menyeretku ke dalam air bersamanya. Interaksi kami dipenuhi dengan ketegangan canggung yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun demikian, kami berdua akhirnya tertawa terbahak-bahak atas kecanggungan kami sendiri, dan saya menunjukkan ironi, bahwa dia sekarang begitu pemalu. Padahal, saat pertama kali bertemu dia begitu berani. Tapi lihat saja tubuh yang panas ini. Siapapun akan menjadi canggung di hadapan lekukan itu. Reed mengakui bahwa dia selalu diam-diam takut saya akan menolaknya. Ditenangkan oleh senyumku, dia mencondongkan tubuh dan mencium bibirku, mengatakan dia ingin merasakan tubuhku di dalam dirinya. Bermil-mil jauhnya, tim pahlawan sedang berjalan melintasi gurun yang luas. Ares mengungkapkan bahwa senjata kuno yang mereka cari, tersembunyi di beberapa reruntuhan kuno di dekatnya. Saat kelompok itu bersiap untuk perjalanan, pembunuh Tise sedang mengambil air untuk teman-temannya. Tepat pada saat itu, Ruti datang untuk minum. Tise bertanya apakah pahlawan wanita itu pernah tidur, menyebutkan bahwa dia selalu melihatnya terjaga di malam hari. Namun, Ruti menjelaskan bahwa perlindungan pahlawannya telah menghilangkan kebutuhan untuk tidur dan makan, sekaligus menekan emosi dan sensasi fisiknya. Seolah-olah sudah diberitahukan, badai pasir yang hebat muncul di padang pasir, tetapi Ruti berdiri tanpa cedera, seperti pahlawan sejati, karena angin dan pasir tidak berpengaruh padanya. Kembali di Zoltan, saya dan Reed sudah kembali bekerja. Reed tidak bisa berhenti memikirkan obat baru itu. Dia bilang, seseorang di desa memberitahunya bahwa bubuk itu membuat pengguna merasa seperti orang yang sama sekali baru. Saya dengan tenang mendengarkan wanita seksi ini berbicara, tetapi percakapan kami terputus ketika seorang pria terluka terhuyung-huyung masuk ke apotek, memohon bantuan. Sementara saya masuk untuk membantu pria yang terluka, Reed bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dia segera menemukan seorang anggota Guild pencuri yang sedang sakau, menyerang warga sipil di jalanan. Pria itu bertindak seperti psikopat, menyerang Reed saat beberapa temannya mengepungnya, benar-benar memutus jalur pelariannya. Namun, dia dengan mudah melawan mereka, meskipun mengenakan tubuhnya yang besar. Tapi sebelum dia bisa mengakhiri pertarungan, Albert muncul dan menembak semua penyerang dengan panahnya, melenyapkan sebagian besar dari mereka dalam hitungan detik. Reed dengan marah bertanya mengapa dia melenyapkan mereka, tetapi Albert hanya mencemoohnya, menyuruhnya, untuk menyelamatkan mereka yang masih bernapas. Dia kemudian mengejeknya karena tidak membawa tunangannya. Terprovokasi oleh komentar sarkastik ini, Reed mengangkat senjatanya, tetapi kemudian menurunkannya, menjelaskan bahwa itu adalah ritual kecil yang dia lakukan, untuk menahan keinginan perlindungan perjuangannya. Setelah itu, Reed kembali ke apotek, dan berbaring di atas, adik laki-lakiku yang sedang gelisah. Dia menceritakan kembali apa yang terjadi sebelumnya dengan para preman, tetapi saya tetap mendengarkannya. Ketika saya bertanya apa yang ingin dia lakukan tentang hal itu, Reed hanya mengatakan bahwa dia ingin terus menghirup aroma maskulin yang memancar dari tubuh saya. Tepat pada saat itu, Tanta dan Alkato mampir dan kami mengundang anak-anak itu untuk makan siang. Alia berbicara tentang kecemasannya, merasa seperti perlindungan ahli senjatanya adalah sebuah kutukan. Saya berasumsi itu karena dia belum memilih senjata untuk dikuasai. Reed menjelaskan bahwa tanpa menguasai suatu keterampilan, kecemasannya mungkin tidak akan pernah hilang, yang membuat anak itu kecewa. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Al mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu orang tuanya dalam pekerjaan pengangkutan barang. Jadi, saya menyarankan agar dia bisa menguasai penggunaan tali untuk melindungi punggungnya, guna mencegah trauma psikologis anak di masa depan. Anak-anak itu pergi, dan seorang wanita bernama Ria dari kelompok Albert datang ke toko untuk meminta maaf atas perilakunya. Reed langsung bersikap bermusuhan dengannya, tetapi Ria menjelaskan bahwa Albert mengambil terlalu banyak misi guild, mencoba menebus musim panas yang malas, dan memaksakan diri hingga kelelahan. Perlindungan juara miliknya mendesaknya untuk melakukan hal-hal besar. Tetapi karena dia tidak pernah sepenuhnya menguasai kekuatannya, dia akhirnya terjebak di Zoltan, tempat yang diam-diam dia benci. Mendengar ini, saya meyakinkannya bahwa Albert tidak akan meninggalkan kelompok, karena pecundang tidak pernah berkembang. Dia hanya membusuk di tempat tidur menonton ringkasan anime. Di bar yang jauh, petarung Danan sedang minum-minum saat seorang asing mendekatinya, menawarkan bantuan untuk menemukan Gideon. Kembali di Zoltan, badai sedang bergejolak di luar saat saya membuat secangkir susu madu hangat, sesuatu yang pernah saya buat untuk adik perempuan saya. Ketika saya menyebut Ruti, Reed bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan pahlawan wanita itu akhir-akhir ini? Pertanyaan ini membawa saya ke kilas balik masa kecil kami. Seorang Red muda melihat anak-anak lain berpegangan pada ibu mereka selama badai. Saya segera menghampiri Ruti, berpura-pura takut petir, hanya agar bisa memegang tangannya. Ruti mengatakan bahwa dia mencintaiku, dan aku mengulanginya. Ketika dia bertanya apakah aku akan bersamanya selamanya, saya menjelaskan bahwa saya harus meninggalkan desa untuk menjadi seorang ksatria, agar bisa berpetualang bersamanya.
Namun, saya berjanji akan mengunjungi pada hari libur, dan Ruthie meminta saya membawakan susu hangat dan madu dari medan perang untuknya. Sayangnya, ingatan itu terputus oleh ketukan keras di pintu. Saya membuka pintu dan menemukan Dr. Newman yang sama sekali tidak berguna, yang menggendong Al yang tidak sadarkan diri di tangannya alih-alih menyelamatkan nyawa anak itu. Saat badai tropis terbentuk di luar, Al dibawa masuk untuk perawatan medis. Luka-luka anak itu parah, penuh pecahan batu, dan saya bertanya-tanya apa yang dia lakukan di luar saat badai seperti seorang pria Florida. Tepat ketika kami sedang merenung, Al terbangun dalam kepanikan saat 3 orang dewasa menatapnya. Anak itu mengungkapkan bahwa Ademi, anak gladiator itu, telah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, dan menyerang dia serta orang tuanya dengan kapak, menyebabkan kepanikan di mana-mana. Seketika, kami bergegas ke rumah Al, dan menemukan orang tuanya terkapar. Tapi untungnya, mereka masih hidup. Saya tahu ini adalah kabar buruk karena ayah Ademi, Mullen, adalah kapten penjaga kota, dan serangan ini akan membuat seluruh kota kacau. Tentu saja, anak Ademi ini telah menghilang, dan penduduk kota menjadi gila seperti protes Gen Z di Nepal. Mereka menuntut keadilan terhadap serangan brutal seperti itu. Namun, penjaga kota, yang dipimpin oleh ayah penyerang itu sendiri, Mullen, bereaksi lambat secara mencurigakan. Kemarahan ini siap meledak menjadi protes kekerasan kapan saja. Sementara itu, orang tua Al menjadi simbol pemberontakan bagi warga kota yang marah. Dengan mereka di rumah sakit, Al ditinggalkan dalam perawatanku dan Reed. Saat sarapan, anak laki-laki itu, yang kini yatim piatu selama seminggu, meminta Reed mengajarinya cara menggunakan pedang. Dia setuju, dan mereka mulai berlatih di luar. Dia menyerang Jigglypuff besarnya, tetapi anak kecil itu tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Melihat mereka berlatih seperti pro, saya memuji keterampilan mengajar Reed, tetapi dia dengan rendah hati mengatakan itu karena berkat ahli senjata Al, yang melakukan semua pekerjaan. Dia khawatir dia tidak akan menjadi guru yang baik di hari-hari mendatang, tetapi saya memberinya pidato penyemangat yang kuat, meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Akhirnya mereka tertawa, dan Reed menggeser tangannya ke lenganku untuk menegakkan tiang benderaku. Namun, sesi latihan mereka terganggu ketika Nao dan Gons berlari masuk dengan panik. Mereka memberitahu kami bahwa penjaga kota baru saja tiba di rumah mereka dan menyeret Tanta pergi saat anak itu sedang bermain dengan teman biologis kecilnya. Melihat ini, saya dan Reed pergi ke Guild Petualang Palsu dan meminta bantuan Garen. Pria itu setuju untuk membentuk penyelidikan bersama, terutama karena itu membuat Reed berhutang padanya, dan dia bisa bermain-main dengannya di malam hari. Dia memberi kami sebuah surat untuk disampaikan kepada Kapten Mullen, yang tampaknya berhutang budi padanya. Kami kemudian pergi ke markas penjaga, di mana para penjaga mencoba menghentikan kami. Tetapi ketika saya menunjukkan surat itu kepada mereka, kami diizinkan untuk melihat Kapten Mullen secara langsung. Seketika, Tanta bertemu kembali dengan orang tuanya, dan mereka hampir menangis. Mullen menyatakan bahwa dia hanya ingin menginterogasi Tanta, dan tidak tahu bahwa anak buahnya akan mengikatnya. Jadi, dia dengan cepat membebaskan anak itu, dan meminta maaf, tetapi saya menuntut untuk tahu, apakah dia ada di daftar Epstein. Mullen menjelaskan bahwa kota itu berada di ambang kerusuhan. Semua orang begitu marah, sehingga mereka mulai percaya bahwa Ademi bahkan tidak menyerang keluarga Al, dan itu semacam konspirasi. Al bersikeras bahwa dia melihat Ademi, tetapi Mullen mengatakan bahwa kebenaran itu sulit dipahami. Tanta bahkan membela Ademi, mengatakan bahwa petarung itu meminta maaf setelah pertarungan pertama mereka, dan mengatakan kepadanya bahwa mimpinya adalah bergabung dengan penjaga kota untuk melindungi semua orang, bukan menyakiti mereka. Mendengar ini, Mullen meminta untuk berbicara dengan saya dan Reed secara pribadi, dan memohon bantuan kami. Ketika saya bertanya, apakah Ademi menggunakan narkoba jenis baru, Mullen menyangkalnya, mengatakan bahwa dia telah mengajari putranya untuk menjauhi itu. Namun, saya menunjukkan kesamaan antara serangan ini, dan serangan yang dilakukan oleh pengguna narkoba. Bertindak seperti seorang loyalis Donald Trump, Mullen mengatakan, tidak ada cara untuk membuktikannya karena tidak ada seorang pun di Zoltan yang memiliki keterampilan penilaian. Kemudian, ketika Al ke atas Swaron sendirian, di apotek seorang pria asing mengunjunginya. Ketika saya kembali, saya menemukan anak itu ketakutan. Saya menawarkan untuk melatih Al sementara Reed pergi, untuk menyelesaikan pekerjaan untuk Garen. Setelah mereka selesai, Al bertanya mengapa saya hanya seorang petualang tingkat D, padahal saya sangat baik. Saya mengatakan kepadanya bahwa menjadi baik dalam sesuatu tidak berarti dia harus melepaskan hal sederhana. Seiring berjalannya waktu, saya senang melihat Al akhirnya menerima berkatnya. Dia kemudian mengakui bahwa pria asing itu memberinya pedang baru, mengatakan itu berasal dari seseorang yang terhubung dengan Big Hawk, kepala guild perampok. Pria itu memberitahunya bahwa dengan pedang ini, dia bisa menjadi juara seperti Reed. Saya, mengingat nasihat dari Theodora, menyuruh Al-Kupasen untuk berbicara dengan senjata barunya,
dan menanyakan apakah ia ingin menebas musuh atau melindungi semua orang. Sementara itu, Reed melacak seorang tersangka pencuri narkoba. Tepat ketika dia hendak menangkapnya, pria itu meledak. Sebelum dia bisa bereaksi, lebih banyak preman muncul dari bayang-bayang untuk menyergapnya. Tiba-tiba, sesosok bertudung campur tangan dan menyelamatkan hidupnya. Pria itu mengungkapkan dirinya sebagai Danan, petarung dari Parti Pahlawan. Dia menjelaskan bahwa dia mencari Gideon, tetapi setelah melihat dia bersama seorang gadis dengan tubuh yang membara, dia memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Danan kemudian mengungkapkan masalah yang jauh lebih besar. Orang yang menyerangnya bukan hanya preman, mereka adalah iblis penguntit. Dia menawarkan untuk bertukar informasi dengannya, dan ketika Reed setuju dan kembali ke rumah. Sementara itu, Danan mengawasinya pergi dengan ekspresi licik seolah-olah dia baru saja mengotori celananya. Ketika Reed kembali ke toko, dia segera melompat ke pangkuanku. Saat kami berbicara, saya memberitahunya tentang pedang baru Alta. Sebagai seorang ahli sihir, dia segera mendeteksi mantra penentu lokasi pada bilah pedang. Seseorang tidak hanya memberi seorang anak senjata, tetapi juga ingin melacak setiap gerakannya. Terkejut dengan kejadian hari itu, Reed memelukku erat, bertanya-tanya berapa lama hidup damai mereka bisa bertahan. Dia menggeser tubuhnya yang panas ke arahku, dan akhirnya menciptakan pedang lain di celanaku. Keesokan harinya, saya mendengar protes di luar dan menemukan bahwa Big Hawk telah membayar semua orang untuk melakukan kerusuhan. Langkah cerdas untuk mengalihkan perhatian penjaga kota. Politik ini telah menyusup ke anime kita, teman-teman. Di tempat yang jauh, Parti Pahlawan bertarung dengan iblis raksasa di beberapa reruntuhan kuno. Ruti memerintahkan Tise untuk mencari senjata, sementara mereka mengurus monster itu, yang kemudian dia kalahkan dengan mudah. Dia menoleh ke Ares dan dengan belak-belakan mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia dulu mendukung kakaknya, dia tidak akan melakukan hal yang sama untuknya, karena dia seharusnya bisa membela diri. Ares diam-diam mengingat betapa jauh lebih mudah mantra saat Gideon ada di sisinya, tetapi mengusir pikiran itu. Sementara itu, Tise kembali, telah menemukan harta rampasan mereka, pesawat pribadi Raja Iblis sebelumnya, saat mereka naik. Tise bertanya pada Ruti, apakah ada tempat yang ingin dia tuju. Ruti dengan sopan mengakui ada tempat khusus, tetapi mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan tugas sebagai pahlawan terlebih dahulu. Malam itu, saya dan Reed akhirnya meresmikan tempat tidur ukuran twin baru kami. Dengan adik yang siap, saya mengundang gadis saya untuk memanjakan diri, dan dia mendekat padaku. Dia membuka kancing bajuku, dan saya juga memperlihatkan payudaranya yang penuh. Tetapi Reed menjadi cemas tentang keintiman, karena ada anak yang tidur di kamar sebelah. Jadi, keduanya memutuskan untuk tidur tanpa memberikan adegan aksi apapun kepada penonton. Keesokan paginya, Reed mengenakan hoodie dan keluar untuk memancing para preman. Berbekal pedang jebakan Al yang membawa mantra penentu lokasi, dia berhasil menarik anak buah Big Hawk ke dalam pertarungan. Saat mereka menyerangnya, Reed melawan mereka dengan senyum di wajahnya. Namun, dia menyadari sesuatu yang aneh. Mereka bukan preman biasa. Mereka adalah iblis gerutu. Sementara itu, pria bayangan yang memberi Al pedang itu muncul kembali di apotek. Dia menculik anak itu dan membawanya langsung ke Big Hawk, yang berencana mengubah anak itu menjadi boneka politik seperti Joe Rogan dan teman-temannya, pahlawan bagi penduduk South Marsh yang tidak puas. Big Hawk memperkenalkan dirinya kepada Al Kakal, bermonolog tentang bagaimana dia mendapatkan kekuasaan dengan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Sekarang dia ingin lebih banyak kekuasaan, itulah sebabnya dia menciptakan narkoba yang menyebar di Zoltan. Lendir hijau yang terinfeksi ini mengungkapkan nama narkoba itu sebagai berkat iblis, campuran menjijikan yang terbuat dari hati 50 iblis gerutu. Dia menjelaskan bahwa berkat acak sejak lahir dapat merusak hidup seseorang, tetapi dengan berkat iblis, mereka dapat memulai dari awal. Rencana besar Big Hawk adalah menggunakan Alpusa Surkoncial untuk mendapatkan dukungan dari massa yang marah dan menjadi pemimpin de facto kota. Jadi, untuk memulai, dia membawa Ademi yang mengakui telah menggunakan bubuk itu untuk menjadi lebih kuat. Di luar, massa telah terprovokasi dan siap bertarung. Tepat ketika dua orang bodoh acak terlibat dalam pertarungan yang tidak berarti, Big Hawk menyeret Al ke hadapan mereka. Semua orang senang melihat anak itu aman, tetapi Big Hawk akhirnya memberikan pidato besar tentang ketidakadilan yang mereka hadapi sebagai orang luar di Zoltan. Dia menyebutkan serangan terhadap keluarga Al-Fakan, dan mengatakan bahwa Ademi tidak dihukum, karena ayahnya adalah kapten penjaga. Dia mendorong Ademi ke depan, dan mendorong Alvar untuk membalas dendam di sana, menyuruhnya untuk menjadi percikan yang akan membakar Zoltan lama. Namun, anak itu ragu untuk menyerang temannya. Menyadari bahwa dia tidak berada di kereta bawah tanah New York. Melihat ini, Big Hawk mencoba memanipulasi anak itu, mengatakan bahwa meskipun dia memberi Ademi narkoba, anak itu mencoba untuk menyelesaikan orang tua Al sesuai keinginannya. Dia menambahkan bahwa karena Ademi sekarang memiliki dua berkat, menyingkirkannya akan membuat Al sangat kuat.
Tanpa berpikir sedetik pun, Al mengambil pedang itu. Tetapi daripada menjatuhkan Ademi, dia memotong tali yang mengikatnya. Menyatakan bahwa senjatanya tidak ingin dia melakukan kejahatan. Big Hawk sangat marah akan hal ini, jadi sekarang dia memberi Ademi sebuah kapak, mengetahui bahwa berkat iblis akan memicu keinginan untuk membunuh. Tetapi sebelum Ademi sempat mengambilnya, sesosok bertudung melucuti senjatanya dalam sekejap mata. Pria itu mengungkapkan dirinya sebagai Red. Saya mencengkeram Al dan Ademi dan membawa mereka ke tempat aman sementara iblis hijau itu berteriak marah. Kemudian, saya memberi Ademi beberapa obat untuk menekan efek narkoba. Tepat pada saat itu, seorang kaki tangan bernama Boye bertemu mereka dan membawa anak-anak itu pergi sebagai bagian dari rencana kami. Sekarang anak-anak itu aman, saya menghadapi Big Hawk dan anak buahnya. Albert, yang sekarang bekerja untuk si Goblin, menyerbu saya seperti Marco Rubio dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, tetapi saya dengan mudah menangkis serangannya, mengungkapkan bahwa saya telah menyembunyikan kekuatan sejati saya selama ini. Saya bertanya siapa Big Hawk sebenarnya, dan Goblin itu mengakui bahwa dia sebenarnya adalah iblis bernama Balile, yang telah merasuki Big Hawk yang asli. Saya hanya mencemooh, mengatakan kepada iblis itu, bahwa dia akan kesulitan mengambil alih kota malas seperti Zoltan. Iblis itu setuju, itulah mengapa dia merekrut Albert, seorang orang luar yang frustrasi lainnya dengan kegelapan di hatinya, dan kantong kosong. Albert mengamuk tentang kehidupan lambat Zoltan, mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada menjadi orang yang tidak dikenal. Dia mengakui telah membuat kesepakatan dengan iblis, tetapi menyatakan dia bukan iblis. Saya menunjukkan bahwa tindakannya telah menyebabkan banyak kematian. Albert menyebutnya sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya untuk menyatukan Zoltan, mengubahnya menjadi kekuatan militer, dan bergabung dalam perang melawan Raja Iblis. Dia mengundang saya untuk bergabung dengannya, mengatakan bahwa saya memiliki potensi untuk menjadi seorang pahlawan. Tepat pada saat itu, penjaga kota mengepung mereka. Saya memberitahu Albert bahwa saya hanyalah seorang pemilik apotek, dan menangkapnya adalah pekerjaan penjaga. Namun, Albert menolak untuk ditangkap sebagai penjahat dan menuntut agar saya memberinya kematian seorang pahlawan dan menyerbu saya. Dengan gerakan halus, saya menghindari serangannya dan memotong lengannya dengan rapi, mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi penyelamat Zoltan, tetapi lumpuh oleh obsesinya untuk menjadi seorang pahlawan. Sementara itu, Big Hawk menggunakan sihir untuk membuat Al dan Ademi melayang di atas kerumunan. Al-Kahata memberitahu semua orang bahwa dia memaafkan Ademi dan ingin menjadi teman lagi. Mendengar ini, masa yang marah kehilangan alasan untuk bertarung dan mulai pulang. Malam itu, saya dan Reed akhirnya bersantai di bak mandi jumbo baru kami. Reed bertanya mengapa saya tidak bergabung dengan Albert ketika ada kesempatan untuk bergabung kembali dengan karir pahlawan. Sementara payudara Reed mengeras dan tiang benderaku tegak, kami mulai berbicara. Pada saat itu, saya menariknya mendekat dan mengatakan bahwa semua yang saya inginkan adalah bersamanya karena saya menyukai warna di bibirnya, yang membuatnya tersipu. Di tempat lain, pria bernama Big Hawk mengunjungi Big Hawk yang asli, tetapi Goblin itu menyadari bahwa dia adalah Jenderal Iblis Sisandan. Sisandan memperingatkan iblis lain, Balile, tentang bahaya menjual berkat iblis kepada manusia. Balile menyatakan dia melakukannya untuk menyabotase rencana Raja Iblis, lalu membatalkan kontrak dengan Big Hawk. Dia memindahkan iblis itu ke sel Albert, di mana keduanya mulai bertengkar, tetapi dalam beberapa menit, iblis itu telah membuat kontrak baru dengan Albert, dan melarikan diri dari sel dengan semacam sihir gelap. Keesokan harinya, Alteto memulai petualangan sejatinya, yang pertama dengan gurunya. Aku melihatnya pergi, bertanya-tanya apakah bagian belakang tubuhnya aman dari para guru. Kembali di kamp tim pahlawan, Ares sedang mengalami krisis penuh seperti pengacara Andrew Tate, menyaksikan Ruti pergi bersama Tise dengan kapal terbang. Theodora dengan dingin, memberitahunya bahwa pahlawan wanita itu bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik tanpanya. Setelah itu, dia masuk ke tenda Ruti dan menemukan bahwa dia meninggalkan vibratornya, sebuah pertanda jelas bahwa dia akan lepas kendali. Kembali ke Zoltan, Jenderal Iblis Sisandan, masih menyamar sebagai petualang palsu yang berguna. Big Hawk melaporkan penyelesaian misinya kepada Megria, di Guild. Perbuatan baiknya secara resmi memenuhi syarat dia untuk menjadi petualang palsu peringkat B. Dan dia terus berpura-pura membantu kota dengan menyelidiki kasus narkoba Blessing Iblis. Bermain game catur panjang seperti Elon Musk. Sementara itu, Ruti dan Tise sedang dalam perjalanan ke Zoltan. Tujuan Ruti adalah menemukan seorang alkemis untuk membuat lebih banyak narkoba Blessing Iblis. Terungkap bahwa dia bertemu dengan Big Hawk palsu, yang mendesah di depannya dan memberikan semua detail. Tanpa berpikir sedetik pun, dia memakan bubuk itu seperti permen, membuat iblis pun bingung.
Akibatnya, Ruti menemukan bahwa obat-obatan ini adalah satu-satunya yang dapat menekan berkah pahlawannya dan memungkinkannya untuk merasakan emosi manusia normal. Dia memberitahu Tise bahwa begitu mereka tiba, dia akan diperlakukan sebagai warga sipil, sebuah permintaan yang membuat pembunuh yang kaku itu khawatir. Di apotek bisnis lambat dan saya bosan sampai mati. Saya mencoba mencari produk baru yang panas untuk menarik pelanggan dalam cuaca beku ini. Reed menyebutkan bahwa orang-orang di kampung halamannya menggunakan penghangat tangan khusus, yang memberiku ide cemerlang. Saya mulai mengembangkan versi saya sendiri dengan formula herbal yang unik. Saya membagikan sampel di seluruh kota, saya bahkan menawarkan produk yang belum teruji ini kepada dokter. Dan sebelum saya menyadarinya, mereka sukses instan. Tapi, dalam terburu-buru, orang bodoh ini lupa menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan kembali ke toko, menggigil kedinginan, saya kebetulan bertemu dengan pacar saya, Reed, yang menggodaku karena kebodohanku dan membagikan penghangat tangan yang telah dia simpan untukku. Saat salju mulai turun pada pasangan yang sedang merayu ini, mereka berpelukan di bangku terdekat. Dia bertanya padaku mengapa aku terus menatapnya alih-alih menikmati salju, seperti kekasih sejati. Saya memberitahu dia bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihatnya di salju, dan keduanya terus merayu sebelum berbagi ciuman, berpikir bahwa tidak ada orang di sekitar. Di tempat lain di kota, Ruti dan Tise sedang berganti pakaian sipil untuk menyatu. Mereka setuju untuk tidak menggunakan nama asli mereka, agar tidak menarik perhatian. Namun, rencana brilian mereka segera menemui hambatan di sebuah jembatan, di mana seorang satria bodoh, bernama Otto menghalangi jalan, menuntut biaya $100 dari semua orang yang ingin melewati jembatan. Ruti, dengan emosinya yang kini meluap berkat bubuk yang dia minum, bahkan tidak ragu. Dia meraih satria itu, dan melemparkannya ke sungai es di bawah seperti frisbee. Tise ketakutan, khawatir tindakan impulsifnya akan membongkar penyamaran mereka. Beberapa saat kemudian, saya melewati jembatan itu, dan melihat Otto yang telanjang, mencoba memeras uang dari saya untuk membeli pakaian dan baju besi baru. Pria itu memamerkan perut six-pack-nya, dan mengancam akan memukuli saya sampai babak belur. Namun, saya dengan santai melemparkan Otto kembali ke sungai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perjalanan liar Ruti di Zoltan berlanjut saat dia menyeret monster yang terbunuh ke gerbang kota, mengumumkan bahwa itu akan menyebabkan masalah nanti. Tise hampir panik, stres, karena tindakan Ruti membuat mereka menonjol. Kemudian, saya mampir ke sebuah kios makanan, di mana saya kebetulan berdiri di samping Tise. Saya, seorang analis, mempelajari perilaku Tise. Saya melihat senjata tersembunyi yang mahal dan postur profesionalnya, dan menyimpulkan bahwa dia pasti seorang pembunuh terlatih profesional dari Rusia. Tise, sebaliknya, menganalisis saya. Dia melihat bekas luka dan kapalan di tangan saya, dan menyadari bahwa saya adalah seorang pejuang berpengalaman yang telah selamat dari banyak pertempuran di sekolah menengah. Kedua ahli itu saling memandang dengan curiga, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mengambil makanan mereka untuk pergi. Kembali ke penginapan mereka, Tise memperingatkan Ruti tentang pria yang dia temui, mengatakan bahwa dia berbahaya dan bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Dia menjelaskan bahwa dia mengenali perlengkapan tersembunyinya, yang berarti dia pasti salah satu petualang top di Zoltan, seorang pria tanpa alasan jelas, untuk tinggal di kota yang tenang seperti itu, kecuali dia memiliki cacing pemakan otak dari dalam. Ruti menganggap dia sedang berbicara tentang Big Hawk, pahlawan peringkat B yang baru. Tapi Tise mengatakan bahwa penampilan bisa menipu. Dia menegaskan bahwa pria itu memiliki sikap seorang satria, yang terlatih dengan baik. Dia bertanya kepada Ruti, apakah mereka harus bekerja sama dengannya, atau melawannya. Sebagai tanggapan, Ruti mengatakan bahwa mereka tidak dapat bekerja sama dengannya, karena alkemis yang dia cari saat ini, dipenjara di penjara Zoltan. Ruti mencoba merencanakan pelarian, berusaha berpikir seperti kakaknya Gideon, berharap dia ada di sini untuk membantunya. Pada saat yang sama, seorang peri berlari ke apotek dengan paha aliennya yang menggoda, dan dengan mendesak membawa saya dan Reed ke seorang pasien yang sakit, seorang elemen air yang kuat. Saya memeriksanya dan menentukan bahwa dia diserang oleh kutukan kuat, yang menguras energi spiritualnya. Saya memberinya beberapa obat untuk membantu dan Reed berteori bahwa gelombang dingin baru-baru ini, di kota mungkin juga terkait dengan kutukan yang sama. Kemudian, Ruti menemukan alkemis Godwin di selnya, dan menuntut agar dia membuat lebih banyak blessing iblis untuknya. Alkemis itu ketakutan melihat tatapan kosong yang mematikan, yang dia berikan padanya, dan setuju untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah membebaskannya, Ruti melihat dia memiliki beberapa luka, dan meminta Tise untuk merekomendasikan apotek yang bagus. Tise, mengingat makanan lezat dari kios makanan, memberitahunya tentang toko baru yang populer yang menjual barang-barang bagus dan penghangat tangan itu. Kini, Ruti dan Tise tiba di apotek. Saat Ruti melangkah melewati pintu, dia dan saya saling menatap. Untuk sesaat, kami berdua terkejut, tetapi keterkejutan Ruti dengan cepat berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Dia berlari ke depan dan memeluk kakaknya yang sudah lama hilang.
Semua orang di ruangan itu benar-benar terkejut mengetahui bahwa pemilik apotek lokal dan pahlawan wanita itu adalah saudara kandung. Tise, seorang profesional, bertanya padaku apakah aku baik-baik saja membiarkan Godwin pergi setelah menyaksikan reuni mereka. Saat saya meyakinkan dia bahwa pria itu dapat dipercaya, Tise akhirnya memperkenalkan dirinya. Saya dengan cepat menyadari bahwa ini adalah gadis yang menggantikan saya di pesta itu. Ketika dia bertanya kepada saya apakah saya tinggal dengan siapapun, saya memberitahu gadis itu semua tentang Reed dan lubang sempurna miliknya. Kemudian, saya beralih ke adik perempuan saya Ruthie, dan akhirnya memberitahu dia alasan sebenarnya mengapa saya pergi, meminta maaf karena menghilang tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia mengatakan bahwa dia mengerti dan segera menawarkan untuk berurusan dengan Ares, sehingga saya bisa bergabung kembali dengan partai, mengatakan bahwa partai itu tidak akan lengkap tanpaku. Namun, saya dengan sopan menolaknya. Saya memberitahu adik perempuan saya, bahwa saya telah menemukan kehidupan baru dengan seorang gadis dengan payudara besar dan alasan untuk tetap tinggal di Zoltan. Anehnya, Ruthie menerima keputusan saya, dan kemudian menyatakan, bahwa dia akan pindah ke Zoltan untuk tinggal bersama saya. Tepat pada saat itu, Reed kembali dengan persediaan dan benar-benar terkejut melihat pahlawan wanita itu berdiri di ruang tamunya. Saya menjelaskan semuanya kepada teman tidur saya dan Ruthie memberitahu mereka, bahwa dia mencari saya, karena mereka tidak dapat mengalahkan Raja Iblis tanpaku. Reed kini merasa tidak aman, bertanya padaku apa yang akan kulakukan dengan situasi Raja Iblis. Namun, saya meyakinkan dia bahwa saya akan tinggal untuk menjalankan toko bersamanya, tetapi dia masih khawatir saya akan meninggalkan adik perempuan saya. Dengan ini, Ruthie bangkit untuk kembali ke penginapannya untuk malam itu. Sebagai seorang kakak laki-laki yang penuh kasih, saya juga bangkit dan berjanji bahwa saya akan selalu ada untuknya. Dalam perjalanan kembali, Ruthie merasakan sakit yang menusuk dari berkahnya. Dia menyadari bahwa dia lupa menekan emosinya saat bersamaku, dan lonjakan kebahagiaan yang tiba-tiba menyebabkan reaksi keras. Dia dengan cepat mengambil dosis tambahan bubuk blessing iblis, untuk melemahkan dirinya. Kembali di apotek, Reed mempertanyakan keputusan saya, bersikeras bahwa adik perempuan saya jelas membutuhkan saya. Namun, saya memberitahu pacar utama saya, bahwa saya akan memikirkannya seperti pria alfa sejati. Sementara itu, di penginapan, Godwin panik, memberitahu Tise, bahwa mereka harus segera meninggalkan kota sebelum dia ditangkap dan dieksekusi. Tise menyampaikan pesan itu kepada Ruthie, yang mengatakan bahwa dia akan tinggal seminggu lagi untuk mencari beberapa reruntuhan elf sebelum mereka pergi. Saat Ruthie berjalan ke arahnya, Tise tiba-tiba merasakan gelombang ancaman murni menyelimutinya, sekilas tentang kekuatan mengerikan pahlawan wanita yang sebenarnya. Dia secara naluriah menghunus senjatanya untuk membela diri. Namun, Ruthie segera meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud jahat, dan Tise menyadari bahwa dia telah bereaksi berlebihan seperti pembenci Charlie Kirk. Dia mulai melihat Ruthie dalam cahaya baru. Seorang gadis yang terbebani oleh tanggung jawab besar sebagai pahlawan, terisolasi oleh kekuatannya sendiri dan keterampilan komunikasi yang buruk. Untuk memecahkan kebekuan, Tise mengeluarkan laba-laba peliharaannya untuk Ruthie sentuh, dan kedua gadis itu akhirnya mulai menjadi teman. Di tempat lain di kota, Shisandan sedang mempelajari peta reruntuhan elf, seperti kutu buku yang menganggur dan memeriksa kristal ajaib. Frustrasi melihat kutukan yang dia tempatkan pada elemen air telah dihilangkan. Keesokan harinya, Ruthie mencoba membantu di apotek, tetapi tatapan kosongnya mengusir semua pelanggan. Saya dengan lembut menyarankan, agar dia mencoba lebih sering tersenyum, dan menawarkan untuk mengajaknya berkeliling kota. Memainkan perannya, Tise menawarkan untuk tinggal, dan menjaga toko bersama Reed. Akhirnya, kedua gadis itu tiba di pemandian uap, di mana perilaku aneh Ruthie, dengan cepat membuatnya menjadi selebriti lokal. Setelah itu, dia meminta maaf padaku, karena menarik terlalu banyak perhatian, tetapi saya mengatakan padanya bahwa saya bangga memperkenalkannya kepada semua orang. Saya bahkan mengusap tanganku di kepalanya, seperti anjing yang sedang sekarat, yang benar-benar membuat gadis itu bahagia. Di tempat yang jauh, sisa tim pahlawan juga sedang menuju Zoltan, dipimpin oleh Albert yang licik. Sebagai isyarat dukungan, Theodora menawarkan untuk membelikannya tangan palsu. Albert memberitahu dia tentang pria yang memotong tangannya, bingung mengapa seseorang yang begitu kuat menolak untuk menjadi juara. Ini membuat Theodora bertanya, apakah semua orang benar-benar perlu mengikuti jalan yang dipilih oleh berkah mereka, sebuah krisis eksistensial yang nyata. Sementara itu, saya membuat susu madu dan menyajikannya kepada gadis-gadis di rumah saya. Untuk sementara waktu, ini terlihat seperti keluarga yang benar-benar bahagia. Tepat pada saat itu, gadis-gadis itu memutuskan untuk pergi ke pemandian uap untuk lebih memperkuat ikatan keluarga mereka. Di pemandian uap, Ruthie meminta untuk mandi bersama Reed, dan Tise memutuskan untuk bergabung dengan mereka, menyatakan bahwa dia suka mendokumentasikan semua tempat berbeda di mana dia mandi. Di dalam air, Ruthie membuka diri kepada Reed.
Dia menceritakan kembali kenangan masa kecil, ketika dia mencoba melindungi anak lain dari beruang burung hantu. Bahkan sebagai seorang anak, berkahnya memaksanya untuk mempertaruhkan hidupnya untuk orang lain, meskipun mereka sering takut padanya. Dalam momen mengerikan itu, semua yang bisa dia pikirkan hanyalah kakaknya. Dia memanggil namanya, dan saya segera muncul, membelah beruang burung hantu menjadi dua. Ruthie memberitahu Reed bagaimana kakaknya selalu ada untuknya, menangis untuknya, ketika dia kesakitan, dan kehadirannya adalah satu-satunya hal yang pernah membuatnya bahagia. Dia mengaku bahwa karena berkahnya, dia tidak lagi menikmati hal-hal seperti mandi atau makan, tetapi dia masih bisa mengingat bagaimana rasanya sebelumnya. Kemudian, dia melihat payudara Reed dengan rasa iri, mengatakan bahwa dia berharap bisa menangis dan tertawa dengan bebas. Akhirnya, bendungan itu pecah, dan Ruthie mulai menangis seperti gadis normal. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Yang selalu dia inginkan hanyalah memiliki payudara montok seperti Reed. Menyaksikan ini, Tise menyadari bahwa Ruthie telah berpegang teguh pada masa lalu karena berkatnya telah mencuri masa kini darinya, dan dia menemukan tekad baru untuk membantunya. Keesokan harinya, saya berterima kasih kepada Tise karena menjadi teman baik Ruthie, mengakui bahwa saya menyadari perubahan berbahaya yang dialami adik saya karena berkatnya. Ketika Tise menjelaskan bahwa iblis kontrak sedang mengejar adik saya, semua orang mulai panik. Saya menyadari bahwa saya perlu berbicara dengan ahli alkimia Godwin untuk mencari tahu lebih banyak tentang efek samping dari berkat iblis. Ketika dia bertanya, apakah saya marah pada Ruthie karena membebaskan Godwin dari penjara, saya menyuruhnya untuk tutup mulut, atau saya akan memberinya makan daging anjing. Mendengar itu, Tise memberitahu saya bahwa dia akan pergi ke pelabuhan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan Godwin, untuk membuat lebih banyak bubuk dan seluruh kelompok bersiap untuk menyewa beberapa naga, untuk perjalanan ke pegunungan. Di pelabuhan, saya kebetulan bertemu dengan Danan yang asli, dan kedua teman lama itu memutuskan untuk duduk dan mengobrol sambil minum teh. Pada saat yang sama, kelompok Theodora dan Albert juga menyelinap di sekitar pelabuhan mencoba mengumpulkan informasi sementara Ares berkeliaran untuk melakukan urusannya sendiri. Mereka menemukan saya dan Danan bersama, dan memutuskan untuk mengikuti kami, bersembunyi di balik bayangan seperti amatir. Danan memberitahu saya bahwa kelompok itu benar-benar kacau tanpa saya, itulah sebabnya dia datang mencari saya. Namun, saya menegaskan kembali keputusan saya untuk tetap tinggal di Zoltan. Danan mengatakan dia akan tinggal lebih lama untuk melihat kehidupan baru saya, dan mencari beberapa gadis sementara itu. Setelah itu, saya memberitahunya bahwa Ruthie juga ada di kota dan menjelaskan seluruh situasinya dengan bubuk itu, yang mengejutkan Danan. Dia segera bertekad untuk bekerja sama dengan saya untuk menyelamatkannya. Ketika kami pergi untuk membahas rencana kami, Danan yang lain, seorang penipu, bertemu Ares di sebuah penginapan. Danan palsu ini memberitahu Ares semua yang dia ketahui tentang keberadaan Gideon. Ares menjadi marah mendengar bahwa Gideon menjalani kehidupan yang damai dengan seorang putri, dan menuntut untuk mengetahui di mana apoteknya berada. Dia menyerbu ke toko saya, dan seperti seorang Republikan sayap kanan sejati dari Texas, mulai menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Sementara itu, Danan yang asli memberitahu saya kebenaran yang mengerikan. Si Sandan masih hidup. Iblis itu menyerangnya, dan selama pertarungan, makhluk itu menggigit lengannya hingga putus. Saat kami berbicara, kami melihat seekor naga di langit membawa Ares dan Danan palsu menuju pegunungan tempat Ruthie pergi menjelajahi, dan kami segera memutuskan untuk mengikuti. Saya menyusul Reed terlebih dahulu, dan menceritakan apa yang dikatakan Danan kepadanya. Dia meminta maaf karena tidak memberitahu saya bahwa dia pernah bertemu Danan sebelumnya, tetapi saya dengan cepat menyadari bahwa pria yang dia temui sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Kami berdua setuju bahwa drama ini sudah berlangsung terlalu lama. Kami memutuskan untuk melawan dan mengakhirinya untuk selamanya, agar akhirnya bisa kembali melompat ke pangkuan satu sama lain. Saya bergegas maju ke reruntuhan elf, dengan mudah menavigasi labirin kuno berkat keterampilan penunjuk arah saya. Saya menemukan ruangan tempat Godwin bersembunyi, dan menyuruhnya memanggil Ruthie. Sang alkemis awalnya menolak, ketakutan oleh kekuatannya, tetapi saya hanya memelintir lengannya seperti spaghetti, sampai dia berteriak kesakitan. Seperti yang diharapkan, Ruthie segera masuk ke dalam ruangan. Saya mengatakan kepadanya, bahwa saya telah mengerjakan obat khusus untuk membantu menahan berkatnya. Dia tidak mengerti, mengatakan bahwa dia selalu berpikir impian saya adalah menjadi seorang ksatria dan menyelamatkan dunia. Namun, saya mengoreksinya, menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan sejati saya selalu untuk melindunginya, karena dia adalah hal yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak peduli jika dia menyerah untuk menjadi pahlawan. Mendengar ini, Ruthie bertanya-tanya, apakah tidak apa jika dia melakukan apa yang dia inginkan. Saya meyakinkannya bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, untuk dijalani. Mendengar ini, gadis itu memeluk saya erat-erat, mengatakan kepada saya bahwa saya adalah kakak terbaik di dunia.
Di tempat lain di pegunungan, Sisandan dan Ares mencari celana dalam Ruti yang berlumuran air seni untuk menangkapnya. Iblis itu memberitahu Ares tentang reruntuhan elf kuno yang tersembunyi di sana. Danan yang asli akhirnya bersatu kembali dengan Theodora, dan melompat ke naga Theodora untuk menyusul yang lain. Kembali di reruntuhan, kelompok saya bersatu kembali dengan Tise. Saya menyarankan agar kami berbicara dengan Godwin tentang obat-obatan, dan Ruti menjelaskan bahwa meskipun itu tidak memberinya berkat baru, itu telah membangkitkan semacam kekuatan tak dikenal di dalam dirinya. Godwin bingung, tetapi berasumsi bahwa itu mungkin tidak berbahaya, karena itu tidak memberinya keinginan untuk membunuh. Tiba-tiba, Tise merasakan sesuatu mendekatinya. Saya menyadari bahwa itu adalah mata lalat, drone pengawasan magis yang akan berlipat ganda dan mengungkapkan lokasi mereka jika diserang. Ruti yang sedang mabuk, menghancurkan mereka semua dengan satu mantra, dan berlari ke arah mereka datang. Tanpa berpikir sejenak, saya mengikutinya, dan kami menemukan Ares yang benar-benar gila menunggu kami di sebuah ruangan. Dia dengan fanatik menuntut Ruti untuk ikut dengannya untuk melawan Raja Iblis. Dia dengan tegas menolak dan menjelaskan keputusannya untuk tetap bersama saya. Marah karenanya, Ares menyerang saya, tetapi Ruti segera menusuknya, memberitahunya bahwa dia telah menghindari organ vitalnya, dan dia bisa memanggil agen asuransi jiwanya untuk pembayaran. Setelah itu, dia dengan tegas menegaskan keputusannya untuk menyerah menjadi pahlawan. Tepat pada saat itu, Sisandan tiba dan menawarkan untuk membantu bijak yang terluka. Ares akhirnya menyatukan potongan-potongan itu, menyadari bahwa pria itu tidak memiliki berkat, yang berarti dia pasti iblis. Sisandan mengusulkan agar mereka bekerja sama, memancing Ares dengan mengatakan kepadanya bahwa artefak kuat dari pahlawan pertama disembunyikan jauh di dalam reruntuhan ini. Sebuah artefak yang bisa memaksa Ruti kembali ke sisinya. Ares sekarang benar-benar delusi, bertekad untuk menemukan artefak pahlawan dengan segala cara. Dia percaya bahwa seluruh tujuan hidupnya adalah untuk bertarung di samping pahlawannya, Ruti, dan dia akan melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Kembali ke kelompok, Reed menceritakan kepada semua orang tentang pertemuan mereka dengan bijak yang gila, dan mereka menyadari bahwa mata lalat itu dibuat olehnya. Sementara itu, Tise mendeteksi pergerakan Ares di dekatnya, mengkonfirmasi bahwa dia sedang menuju ke tingkat bawah reruntuhan bersama orang lain, yang mereka duga dengan benar adalah Sisandan. Dengan informasi ini, seluruh kelompok memutuskan untuk mengikutinya, untuk menghentikan rencana bodoh apapun yang telah dia buat. Dan Godwin tidak punya pilihan lain selain mengikuti seperti Mike Pence untuk keselamatan. Sementara itu, Theodora membawa Danan ke reruntuhan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia membawanya ke sana karena dia ingin dia bersamanya apapun yang terjadi. Danan, yang tidak punya waktu untuk omongan anehnya, hanya menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan sementara dia melakukan hal yang sama. Kemudian, dia menerobos reruntuhan dan menemukan Ares dan Sisandan. Iblis itu segera menyerangnya, tetapi Danan, yang diberdayakan oleh lengan prostetik barunya, dengan mudah mengalahkannya. Sisandan dengan putus asa memohon bantuan Ares. Setelah beberapa saat ragu, Ares merapal mantra untuk mengalihkan perhatian Danan, memungkinkan Sisandan untuk menusuknya dan meledakkannya dari dalam dengan mantra yang kuat. Meskipun terluka parah, Danan masih mencoba untuk terus melawan iblis itu, yang sekarang telah mengungkapkan wujud aslinya, sampai dia akhirnya jatuh. Saat Danan jatuh, Ares mencatat perasaannya yang tenang setelah mengkhianati sekutunya. Dia menyadari itu adalah perasaan yang sama yang dia miliki ketika dia memanipulasi Gideon untuk meninggalkan kelompok, agar dia bisa menggantikan posisinya. Dia mengikuti Sisandan lebih dalam ke reruntuhan dan mereka tiba di sebuah ruangan yang berisi pedang suci yang asli, yang mereka sebut pedang pembalasan. Sisandan menjelaskan bahwa pedang yang saat ini digunakan Ruti hanyalah replika murah dari Tiongkok, dan berkatnya juga hanyalah salinan dari kehendak pahlawan asli, seperti payudara Kim Kardashian. Kemudian, dia memberitahu Ares rencana mereka. Mereka harus memberi Ruti pedang yang asli, dan mengambil satu-satunya hal yang memicu keinginannya untuk menjadi orang normal. Begitu mendengar ini, Ares tahu persis apa itu, kakaknya Gideon. Sementara itu, kelompok saya menavigasi melalui reruntuhan dengan Ruti memberi saya pedang favorit lamanya. Mereka segera masuk ke sebuah ruangan di mana mereka menemukan Sisandan menyamar sebagai mantan Master Reed, kapten jahat penjaga kerajaan. Tanpa ragu, mereka menyerang pria itu, tetapi kesulitan mendekatinya karena Ares menggunakan sihir api untuk menjaga jarak mereka. Ruti melindungi mereka dari api dan mengatakan kepada Ares bahwa dia akan memaafkannya jika dia menyerah sekarang, tetapi Ares sudah terlalu jauh pada titik ini. Kedua saudara itu melancarkan serangan kuat, mencoba untuk saling mengalahkan. Di tempat lain, Albert dan Theodora menemukan Danan yang terluka parah dan memberinya obat, akhirnya menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, pertarungan antara Ruti dan Ares berlanjut. Ares mencoba memaksa Ruti untuk menyentuh pedang pembalasan seperti PDF, tetapi dia menciptakan pusaran air raksasa yang menghancurkan senjata semua orang. Tiba-tiba, Theodora melompat masuk untuk bergabung dalam keseruan.
Dia memborgol Reed dekat seekor monster dan mulai bertarung dengan Ruthie, menyatakan bahwa pahlawan wanita itu harus dikorbankan demi dunia. Ruthie bersikeras bahwa dia tidak ingin menjadi pahlawan lagi. Tetapi Theodora berargumen bahwa banyak nyawa akan hilang jika dia tidak melakukan tugasnya. Dia menyatakan bahwa meskipun Gideon kuat, dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis tanpa bantuannya. Sesaat kemudian, Reed lolos dari belenggu dan menghadapi Theodora, menanyakan mengapa dia berpikir tidak apa-apa untuk meletakkan nasib dunia di pundak satu orang. Theodora mengingatkannya bahwa kelompok pahlawan telah menyelamatkan desanya, tetapi Reed mengoreksi, mengatakan bahwa itu adalah kelompok kecil bodoh mereka, sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu dengan kepercayaan mereka sendiri, yang menyelamatkan kampung halamannya, dan bukan semacam kehendak ilahi homoseksual. Namun, dia berargumen bahwa manusia lebih dari sekadar berkat mereka. Theodora dengan cepat menolaknya, mengatakan bahwa dia tidak boleh meragukan rencana yang maha kuasa. Tetapi Reed memberitahunya bahwa dia salah, karena meletakkan beban yang terlalu berat pada seseorang yang jelas-jelas tidak sehat. Sementara itu, Ruthie melihat monster itu bangkit dan menebasnya seperti seorang ratu untuk melindungi Reed. Tapi Ares merapal mantra lain, menciptakan dinding besi yang memisahkan mereka dari yang lain. Ruthie mencoba melompati, berharap menyelamatkan mereka, tetapi gagal total dan Shisandan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan pedangnya. Ares merayakan kemenangannya di depan saya dan pergi untuk bertarung dengan Tise, yang mengatakan kepadanya bahwa pandangannya yang menyimpang itu salah dan dia bertekad untuk membiarkan Ruthie menjalani kehidupan normal. Tepat ketika dinding besi hendak menghantam saya dan Reed, Danan, yang sekarang sudah pulih, menggunakan kekuatan besarnya untuk menyelamatkan mereka. Bebas dari belenggu, saya segera menyerbu Ares. Dengan bantuan Reed, saya menghindari sihir bijak itu, dan memotong kedua lengannya, meninggalkannya berdarah di lantai. Ruthie melanjutkan pertarungan dengan Shisandan, yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak mendapatkan kehidupan yang damai karena dia adalah pahlawan. Mendengar ini memicu kemarahan yang dalam di dalam dirinya, berasal dari berkat tak dikenal. Dia menyerangnya tanpa henti, dan dalam kemarahannya, dia secara tidak sengaja meraih salah satu pedang pembalasan dan menebasnya. Dia bersatu kembali dengan yang lain, tetapi kali ini ada sesuatu yang salah. Alih-alih membantu mereka, dia berbalik dan menyerang saya, yang sedang merawat luka Theodora, seperti kekasih sejati. Segera, Tise melompat di depan saya, untuk melindungi saya, dan mencoba berbicara dengan Ruthie, yang sekarang memiliki ekspresi yang benar-benar kosong di wajahnya. Saya dengan lembut menurunkan Tise yang terluka ke tanah untuk menghadapi wajah adiknya yang tidak menyenangkan, yang sekarang dalam mode pahlawan psikopat penuh dengan wajah poker. Dia kemudian menyerang saya tanpa ragu sedikitpun. Saya dengan cekatan menghindari serangannya, dan dengan pedang tembaga murah saya, dengan rapi melucuti senjatanya. Secara tidak sengaja, kejutan dari tindakan itu akhirnya membuat gadis itu sadar. Seketika, Ruthie bergegas ke sisi Tise, berusaha menyembuhkan luka-lukanya, tetapi kekuatannya tidak merespons, membuatnya merasa sama sekali tidak berdaya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Theodora, di sisi lain, tiba-tiba memiliki hati nurani yang tercerahkan, melangkah masuk dan menyembuhkan luka Tise. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan meminta maaf, menyatakan bahwa dia benar-benar percaya bahwa mengkhianati Ruthie adalah satu-satunya pilihannya. Theodora mengakui, dia tidak pernah mengerti mengapa Ruthie tidak mencari Gideon. Namun setelah semua omong kosong ini, dia menyadari bahwa menjadi pahlawan adalah takdir yang kesepian dan kejam yang tidak untuk semua orang. Agak terlambat untuk pencerahan itu, tapi tidak apa-apa. Saat Theodora bersiap menerima hukumannya, Albert menyela, berargumen bahwa dia telah berjuang demi dunia, dan harus dimaafkan. Tepat pada saat itu, Tise terbangun dan meminta maaf kepada Ruthie karena membuatnya khawatir, tetapi Ruthie hanya merasa lega melihatnya hidup. Akhirnya, Ruthie mengatakan kepada Theodora bahwa dia tidak pernah ingin menjadi pahlawan dan hanya ingin menjalani hidupnya sebagai gadis kota. Dia mengatakan bahwa tekad Theodora yang menyimpang menjadikannya pahlawan yang lebih hebat daripada yang pernah dia lakukan. Mendengar ini, saya menambahkan bahwa pahlawan sejati adalah seseorang yang menyelamatkan dunia atas kemauan bebas mereka sendiri, bukan karena perlindungan ilahi yang memaksa mereka melakukannya. Terinspirasi oleh pidato sentimental ini, Theodora bertanya apakah dia bisa menjadi pemandu seperti saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa itu sangat mungkin, dan dia menyadari itu adalah kehidupan yang jauh lebih baik daripada bertarung dengan teman-teman, karena aturan-aturan rumit dewa tertentu. Tak lama kemudian, saya kembali ke toko saya dan menemukannya benar-benar hancur, berkat Ares. Tetapi saat salju mulai turun di luar, saya melupakan semua kerusakan. Ruthie dan Tise bergabung dengan saya, dan Ruthie sangat gembira, merasakan dingin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Melihat mereka akhirnya terikat, saya mengundang mereka masuk untuk sarapan. Terungkap bahwa perlindungan ilahi anonim baru Ruthie cukup kuat untuk mengendalikan perlindungan ilahi lainnya, tetapi dia terutama menggunakannya hanya untuk mematikan mode pahlawannya. Dia memberitahu mereka bahwa impian barunya adalah membeli peternakan seperti Bill Gates dan menanam herbal.
Setelah itu, mereka semua menghadiri pemakaman Ares, berdoa agar dia tidak menderita di akhirat, yang mungkin lebih dari yang pantas diterima manipulator itu. Setelah itu, kelompok itu mendiskusikan rencana masa depan mereka. Danan mengatakan dia akan pergi dalam beberapa hari, tetapi kembali untuk menyuarakan kekhawatirannya tentang si Sandan yang sudah bisa menggunakan pedang suci, yang saya duga mungkin ada pedang lain yang hilang di luar sana. Kembali ke toko, yang telah dipulihkan sepenuhnya oleh Gons, Reed mengakui kepada saya bahwa dia memiliki ketakutan yang tidak rasional, bahwa suatu hari nanti dia akan bangun dan menemukan saya pergi. Dia mengatakan bahwa karena semua orang tampaknya membutuhkan bimbingan saya, dia khawatir saya mungkin pergi untuk membimbing orang lain. Reed bahkan takut saya tidak ingin kembali setelah toko hancur. Namun, dengan adik yang siap di celana, saya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah satu-satunya alasan saya kembali setiap hari. Saya mengaku bahwa pertama kali kami bersatu kembali di Zoltan. Kata-katanya membuat saya bahagia, karena dia melihat saya sebagai kekacauan yang hancur, namun tetap memilih untuk tetap di sisi saya. Dengan ini, keduanya berbagi momen intim berbicara tentang masa depan mereka. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengannya dan berharap untuk memiliki anak suatu hari nanti. Saya bertanya kepada Reed jenis permata favoritnya, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia menyukai permata apapun yang saya pilihkan untuknya. Keesokan paginya, Ruti dan saya keluar menjelajahi kota sebagai saudara kandung sejati untuk pertama kalinya. Saya memperkenalkan adik perempuan saya kepada semua pedagang lokal dan membelikannya hadiah. Saat kami berjalan-jalan, dia mengatakan kepada saya betapa bahagianya dia akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama saya dan mendapatkan teman baru. Dia meminta saya untuk tetap bersamanya selamanya, dan saya berjanji akan tetap bersamanya selama dia mau. Setelah itu, kami berbaring di rerumputan, dan Ruti akhirnya berdamai dengan dirinya yang sebenarnya, tertidur seperti bayi. Namun dalam anime aksi, kehidupan yang lambat sepertinya tidak pernah bertahan lama. Kembali ke apotek, Megria dari Guild bergegas masuk, memohon bantuan Ruti. Sekelompok goblin telah mengambil alih sebuah desa di dekatnya, dan menangkap beberapa petualang palsu. Tanpa ragu, Ruti setuju untuk membantu. Tise tersenyum, mencatat bahwa Ruti masih seorang pahlawan, tetapi sekarang dia adalah seseorang yang berjuang atas kemauan bebasnya sendiri. Saat dia pergi, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan melakukan apapun yang dia inginkan saat dia kembali. Seperti yang diharapkan, gadis ini meminta susu hangat dan madu. Dalam adegan terakhir, alkemis Godwin berbicara dengan Goblin, Yarandrala, tentang Zoltan. Dia mengatakan bahwa meskipun itu adalah kota yang membosankan, dia pikir itu adalah tempat yang sempurna untuk menjalani kehidupan yang lambat. Mendengar ini, Yarandrala bangkit dengan ekspresi tekad, menjelaskan bahwa dia ingin bertemu Gideon dan Reed lagi. Jika Anda ingin kami membuat bagian 2 dari anime ini, komentarlah, jiwa bulat besar, di bawah. Sampai saat itu, berlangganan, sukai, dan bagikan video ini dengan semua teman Anda.